Ibu apabila kemudian diperbolehkan berbisnis dengan harga pasar. Tapi sesuai dengan pernyataan tadi dari Dirjen Migas, tentunya karena jenis BBM khusus penugasan Pak, khususnya untuk wilayah non-Jawa, Madura, Bali, masih ditentukan oleh pemerintah karena tidak hanya mempertimbangkan keekonomian, tapi juga mempertimbangkan bagaimana kondisi sosial gitu ya Pak, stabilitas dan lain sebagainya, maka itu juga yang masih harus menjadi acuan dari Pertamina. Nah, jadi itunya tentunya yang terus kita harus koordinasikan dengan pemerintah. Tapi dalam hal ini menjadi formula kita bersama yang tentu diacu, dan tentu tadi teman-teman apabila kemudian ada angkanya silakan bisa dimasukkan, nanti akan terlihat berapa sebenarnya harga keekonomiannya di sana. Oke. Lanjut Pak. Nah, ini yang suka rame ya, kok tadi RON 95 udah 5.900 ya Bu Eni ya. Nah, ini kenapa di Indonesia masih tetap segitu. Nah, kita coba perbandingkan, tapi memang tadi juga saya sepakat dengan Pak Wirat, memang kalau dihitung harian seperti itu gitu, pasti akan ada fluktuasi harga yang seperti itu, apakah dia turun, apakah dia naik. Tapi kalau kita lihat salah satunya Arab Saudi berpuluh tahun mensubsidi masyarakatnya dengan BBM. Begitu harga minyak turun, ternyata dia tidak lagi mau mensubsidi secara full. Akibatnya subsidi itu sempat ditarik, akibatnya harga minyak itu atau harga BBM di negaranya itu melonjak naik 50% dari rata-rata harian yang selama ini ditetapkan. Artinya apa Pak? Arab Saudi yang produksinya itu sekitar berapa? 10 juta barrel per hari? Nah, itu aja sudah mengalami kesulitan dan melihat bahwa jenis-jenis subsidi kepada bentuk-bentuk konsumtif ini tidak lagi menjadi suatu acuan yang akan bisa sustainable untuk jangka panjang. Ya, jadi kalau kemudian kita mengacu kepada berbagai pernyataan dari pemerintah, terutama Presiden, sudah dinyatakan bahwa memang kita harus mendorong semua bentuk subsidi itu tidak lagi dipakai untuk sektor konsumtif, tapi masuk ke sektor produktif. Ya, jadi kita lihat kebetulan Bapak Ibu tadi pagi sebelum kesini saya juga mendapatkan pengarahan ya bersama dengan humas-humas BUMN yang lain, bersama kementerian dan lembaga dari Pak Presiden langsung. Jadi artinya Pak Presiden ini ingin ada suatu integrasi gitu ya dari humas-humas BUMN yang ada atau kementerian untuk bisa menyampaikan sama-sama sebenarnya pesan-pesan pembangunan apa Pak yang sudah dilakukan. Jadi supaya masyarakat itu juga bisa mendapatkan informasi yang lengkap Pak, yang cepat dan juga yang valid gitu loh. Jadi ibaratnya tadi bahasa Pak Presiden, jangan sampai kita itu negara kemudian tidak berada untuk masyarakat dan membuat nanti masyarakat jadi bertanya-tanya sebenarnya kebijakan apa yang dilakukan pemerintah untuk mensupport masyarakat. Nah, kalau saya boleh bacakan sedikit, tadi beliau menyatakan bahwa subsidi energi yang selama ini digunakan untuk BBM sampai hampir 300 triliun setelah sudah dicabut dan ditiadakan lagi kecuali untuk solar dan kerosin ya, itu turun sekitar 47,6%. Angka Desember 2014. Kemudian untuk infrastruktur justru dananya naik sekitar 419,2 triliun, kesehatan naik sekitar 104,8 triliun. Jadi sebenarnya kalau dari saya itu sangat clear gitu ya, pesan dari pemerintah bahwa dana-dana tersebut akan digunakan lebih banyak untuk infrastruktur, kesehatan, dan juga pendidikan. Nah, ini juga yang membuat mungkin Arab Saudi sekarang berpikir dua kali untuk apakah terus akan mensubsidi BBM-nya ataukah kemudian kalaupun disubsidi hanya dalam jumlah-jumlah yang minimal. Bapak Ibu, sedikit saja kita berikan gambaran bagaimana sih perbandingan antara Malaysia, Arab Saudi dengan Indonesia. Malaysia distribusinya tentunya dibandingkan dengan kita ribuan pulau, dia hanya 2 daratan besar dan berpenghuni. Kita tadi ribuan pulau, kemudian ada yang berpenghuni, ada yang tidak gitu ya. Dalam melakukan distribusi, baru di wilayah Kalimantan aja ini Bapak Ibu bisa mengganti 3-4 kali moda transportasi yang berbeda. Ada darat Pak, ada sungainya, kemudian ada longboatnya lagi. Jadi ini merupakan tantangan yang memang kita harus bisa terus hadapi bersama. Populasinya 31 juta penduduk, berbeda dengan kita yang sampai 259 juta. Kendaraan bermotornya hampir-hampir sama, jadi kalau kita lebih mungkin sampai sekitar 20 juta unit. Yang unik adalah motornya kita itu sampai 55,3 juta unit ya. Jadi sebenarnya itu juga tidak apa-apa gitu. Yang penting bagaimana kita tadi juga bisa memanage, Mas Adi, tidak hanya dari level supply terus yang kita manage, tapi demand-nya. Apakah ada alternatif energi lain yang bisa dikonsumsi untuk masyarakat untuk mensustain yang kita butuhkan dalam arti pertumbuhan ekonomi? Karena memang kita tidak bisa menstop kelas menengah yang akan terus-menerus membeli misalnya salah satunya kendaraan roda 2 sebelum memiliki kesanggupan untuk membeli kendaraan roda 4. Ya, jadi ini yang kita pikirkan bersama.
klik like, share, dan jangan lupa subscribe.